Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Suwolo. Saya alamat di sekitaran Desa Ndoplang, Kecamatan Karangpandan, Kabupaten Karanganyar. Saya mengaji di Majelis Tafsir Al-Quran Karangpandan 1. Saya ada konter handphone, itu top seluler yang ada di Pasar Karangpandan. Nah, itu dulu awalnya juga sebelum di situ itu kita ngontrak Mas, waktu itu di sekitaran terminal ke timur. Kemudian alhamdulillah dengan izin Allah kita dimampukan untuk membeli tempat di pasar itu. Saya mulai tahun 2004 Mas. Saya itu dulu ikut Pak Narto itu foto studio. Jadi dulu itu ikut Pak Narto, terus setelah itu di Jakarta kita juga mencari lebih pengennya, karena kan kita itu sebenarnya iri waktu itu kan kok nggak enak ya temen-temen, kok enak gitu loh. Terus akhirnya kita mencari lebih, tetapi ya karena kerasnya hidup di Jakarta waktu itu saya pulang lagi. Saya pernah dagang, terus kerja di di itu kayak di namanya apa itu kayak bis itu. Kemudian karena di sana itu banyak preman, banyak ini, saya pulang. Jadi saya itu awalnya dari fotografi itu saya tekuni Mas. Saya tuh dimintain tolong ya qadarullah itu sama ownernya Amanah itu, suruh motret tempatnya lah. Saya itu kan nggak punya kamera Mas, karena waktu itu beli kamera itu kan mahal, saya nggak punya uang. Saya pinjam temen, hasilnya seperti ini. Ini bagus sekali. Terus malah Pak Sri Pomo itu kameranya dikasihkan ke saya. Sama ada satu kamera yang panjang itu, kayaknya itu kamera untuk wartawan perang, itu dikasihkan ke saya dan nggak bisa kepakai tapi yang kamera kecil saya pakai. Alhamdulillah waktu itu ya bermula dari situ. Kita bertemu dengan beliau, dikasih itu, kita jalankan sebisanya. Itu waktu itu sebelum buka counter dulu itu masih kita tetap, terus kita lebih intens lagi tahun 2000 tahun 2009 2000 itu kita intens, karena kita mencoba. Kalau dulu kita hanya menjaga ya, istilahnya jaga itu apa ya, orang datang, dulu kan belum model HP Mas, jadi orang datang ke tempat kita nyuruh gitu, tapi kan juga nggak terlalu. Terus kita nyoba ke kalau sekarang istilahnya ya WO lah, kita ini saya punya usaha ini. Terus akhirnya dari situ banyak job ya begitu. Momen yang paling kebetulan bisa untuk mendirikan counter HP itu dari kita foto dokumen kemarin tuh, dokumen untuk anak-anak sekolah itu. Kita sampai di Batu, Praci, terus Slogo, Imo sana, kemudian Klaten, pernah Boyolali juga waktu itu. Terus berkumpul modal, kita beranikan diri untuk membuka studio. Jadi gitu kemarin. Di Karangpandan juga. Tetapi ya seiring dengan waktu, studio itu orang karena ada handphone, enggak ada kamera itu, otomatis foto itu hanya untuk dokumen. Ya kita larinya akhirnya concern ke dokumen, dan alhamdulillah dokumen itu berjalan Mas, sampai sekarang alhamdulillah masih berjalan. Karena saya melihat ada peralihan ini, orang dulu itu kan pakai orang datang, kemudian bagaimana saya alami sendiri ketika foto itu, saya dulu harus mendatangi WO-nya, kulon nuwun, kita nawarkan jasa, kemudian kita kasih contoh, kemudian mau lah. Setelah itu kan via telepon. Nah kita, ini kok kayaknya ke depan rame nih. Waktu itu sebelum itu pengennya wartel, tapi terus ini harusnya handphone aja. Waktu itu masih jarang sekali waktu itu. Terus kita akhirnya larinya ke sana. Sebelum itu TSR, jadi kita pasang telepon rumah pakai satelit itu waktu itu. Saya waktu itu karena saya nyarinya tempat strategi itu halaman rumah Mas. Jadi halaman rumah itu kita bangun, kita hitung waktu itu 2004 itu 25 juta kalau nggak salah. Itu cukup, waktu itu sudah tinggi tahun segitu itu. Ya saya ngumpul-ngumpul uang waktu itu alhamdulillah. Jadi tiap tahun itu ada
kepastian pendapatan dari foto dokumen itu, karena kan itu kebutuhan untuk ijazah dan lain sebagainya itu kan dibutuhkan terus, sehingga saya dari situ terkumpul uang, kemudian kita mendirikan konter handphone sekaligus saya di situ jadi awalnya itu kita studio, terus itu kita kembangkan ke konter handphone. Kita jual beli, kemudian tahun 2012 kita membuka server waktu itu Mas, server pulsa. Itu kayak marketplace ya, itu kayak marketplace tapi khusus pulsa aja. Nah itu kita kembangkan, karena kalau kita hanya bergerak di situ kemudian kita keluar tuh modalnya juga banyak, akhirnya kita apa ya istilahnya itu, orang biar tetap kita bisa tetap jualan banyak tetapi kita tidak perlu buka cabang di mana-mana. Akhirnya orang datang ke kita, dari mulut ke mulut itu tahu, kemudian dia gabung ke kita jadi member kita. Cara mainnya kita beli software itu, servernya dulu waktu itu, kemudian setelah itu kan kita ada modem itu untuk naruh chip-chip yang kita sudah kerjasama dengan dealernya provider, kemudian kita taruh di situ, kemudian kita belanja ke mereka, karena kita banyak kan harganya juga berbeda. Nah kemudian kita jual dengan harga teman-teman outlet itu kalau beli ke dealer, sehingga kita kompetitif di situ. Ya aksesoris, kemudian ada dengan perkembangan ini sekarang ada token listrik, kemudian sekarang ada e-wallet, terus tentunya handphone yang ini. Jadi waktu itu kan kita cuma modal komputer ya, komputer berapa ya waktu itu 3 waktu itu, terus kita isi situ, jadi berapapun masuk ke situ. Terus seiring dengan perkembangan, alhamdulillah waktu itu memang benar-benar 2000 berapa ya waktu itu, saya agak lupa, tapi waktu itu memang permintaan tinggi, jadi waktu itu menyedot uang yang lumayan banyak ketika menjelang lebaran itu. Kalau persennya kecil Mas, memang kecil, waktu itu kecil, nggak terlalu banyak, soalnya ya kita ngejarnya ketukannya aja kalinya berapa, jadi kadang cuma 100 rupiah dari angka 5.000 atau 200 rupiah di angka sekian, tetapi dengan ngejar ketukannya berapa ribu transaksi gitu. Saya sedikit belajar, kemudian saya hire orang anak lulusan SMA itu, kemudian dia butuh pekerjaan, Anda bisa apa, kemudian mereka saya suruh pegang itu, kemudian saya belajar dari situ. Sangat penting dan itu mutlak Mas, karena kalau kita tidak menguasai, kita nanti gimana ya, kita bisa diakali kalau kita nggak ketinggalan zaman, nanti kita ketinggal memang betul. Dari dulu misalnya handphone itu waktu itu masih GSM, kemudian naik ke Android itu kan, tapi dulu kita belajarnya ke ini juga, waktu buka itu ke mana ya, bukan Kartosuro, Colomadu. Jadi kita tiap hari ke sana. Terus dan kita awal-awal itu kita memang tidak boleh, ya bukan tidak, kalau bisa semaksimalnya orang datang itu ada, sehingga walaupun sehari 2 kali kita ke Solo kita jalan. Waktu itu kalau capek, kemudian tenaga saya yang saya harus suruh ke sana gantian, jadi pagi atau salah satu nanti siangnya siapa, paginya siapa gitu. Iya, dan itu prinsip kami Mas, karena orang itu kalau ke situ nggak ada, itu kan nanti dia tuh kono rene, akhirnya mereka itu nanti jangan-jangan besok nggak ada lagi, sehingga dari situ mereka datang kita sediakan. Waktu itu cuma ini, malah saya ada kita cuma bikin tulisan itu, terus kita ke ini, waktu itu kan belum model kayak medsos sekarang, jadi kita bikin reklame itu kita taruh di beberapa tempat itu, kemudian depan kita tulisi agen, boleh daftar agen pulsa ke kita gitu. Sekarang kan kemarin itu karena ada regulasi itu, dulu ketika kita bisa keluar Mas, jadi kita itu bisa kemanapun, bisa host to host, bahkan kita bisa jual di luar pulau, itu kan ngejar percepatan itu yang luar biasa lah. Sekarang karena ada batasan itu, kita nggak boleh keluar ya, otomatis kan jangkauan kita cuma di sekitar kita di Kabupaten Karanganyar, sehingga
Itulah yang kemudian membatasi kami, nggak perlu ini. Teman-teman yang kebetulan ikut itu kebanyakan juga sudah daerah sini, sehingga kita nggak promo lagi. Nah, jadi kita sebisa mungkin welcome lah dengan pelanggan itu, kita sapa gitu, walaupun kadang cuma sekedar say hello lah istilahnya gitu. Jadi kita tanya pripun, terus bunti kabare dan lain-lain, itu ada ikatan secara ini, ikatan psikologis. Kemudian mereka itu datang ke kita gitu, kita lagi karena ada ikatan itu. Untuk sekarang 3 Mas, karena kalau server itu nggak perlu nunggu terus, jadi mereka itu sekarang sambi, karena biar juga pendapatannya dia lebih, dia di depan. Kemudian kalau ada komplain atau apa, mereka komputer itu akan bunyi ting gitu, berarti ini ada yang komplain, mungkin transaksi belum sukses atau SN-nya belum keluar, dan kemudian komplain kita baca. Efektif dan menghemat tenaga. Jadi counter itu kan mengalami Mas, jadi ada banyak ujian juga waktu itu, beberapa kali kita ini. Kemudian sebelum kita itu pernah dulu itu mengincar SDP. Jadi gini Mas, itu semacam dealernya lah, atau dealer tapi skupnya agak kecil. Jadi dealer tapi skupnya agak kecil. Jadi distributor langsung dari provider ke kita, terus skupnya alhamdulillah kita dikasih sekarang 5 kecamatan. Ya, kita arahnya ke ini Mas, jadi semakin mendekatkan ke provider, sehingga kita bisa meraih, bisa menjadi bagian dari distribusi langsung dari provider ke konsumen, sehingga kita bisa mendapatkan banyak kelebihan di situ, termasuk dari segi pengambilan barang atau pembeliannya itu HPP-nya kita ada perbedaan yang alhamdulillah lumayan. Kalau sayanya kulaknya berbeda, tetapi jual kita tetap sama, karena kami alhamdulillah diberi kemudahan. Kemarin itu mestinya kami itu membuat kantornya itu di area Ngargeso atau Tawangmangu. Kemudian yang satu itu di 3J itu Jatipuro, Jatiyoso, Jumapolo. Itu kami kemarin itu karena ya alhamdulillah diberi kemudahan, itu kita lakukan dari Karangpandan, sehingga itu menghemat satu sewa tempat, yang kedua untuk administrasi anak-anak itu longgar bisa menggarap itu. Nah, saya itu kan juga nggak tahu profitnya berapa. Lah kemarin itu sebenarnya yang masuk itu bukan provider itu, yang lain sebenarnya penawaran. Saya udah nego-nego, saya itu kok menjualnya kok pakai potongan. Lah ini saya kan tahu modal itu berapa, kemudian dijual ke server yang di Solo itu kemarin ada potongan. Wah ini berarti potongan kita dihabiskan ini, terus kita mundur pelan-pelan. Setelah itu datang lagi beda provider masuk ke kita. Alhamdulillah Mas. Jadi itu waktu itu nggak langsung terima saya, karena ada target dan lain sebagainya. Lah itu kan berat. Saya berpikir Mas. Dan ketika saya berpikir itu, saya tuh kita jika ora, saya terus sebelum itu saya ke kantor, Mas, saya pengen membicarakan ini sekali lagi. Saya ke kantor. Jadi hujan-hujan saya ke sana, saya datengin, barangkali ini jadi rezeki saya. Saya terus pulang itu hujan bukan main. Jadi waktu saya dari kantor itu keluar itu basah kuyup karena parkir di luar itu. Setelah itu saya pulang bilang sama istri, kita ambil bismillah yang Ngargeso waktu itu. Terus kita sudah fix, kita meeting online dengan pusat Jakarta, kemudian dari tim Semarang dan kabupaten di sini, yang dari kabupaten ke rumah dihubungkan, kemudian arahannya tetap 3J juga, tapi waktu itu saya beralasan, wah ini kita belum punya tempat Pak di sana, waktu itu seperti itu. Ya, dengan berjalannya waktu, saya itu kan waktu itu mau mengiyakan itu masih berat Pak. Ini yang gimana? Saya ini Ngargeso dulu, nanti terus saya ini mau ada acara di Jakarta Pak, kebetulan saya mau nganter ibu saya. Nah setelah pulang itu kita jalan, sudah running di Karangpandan, alhamdulillah jalan, dan saya tahu pendapatannya berapa. Terus sebelum tahu itu, jadi kita jalan Juli
Jadi pura padahal pendapatan kita di Juni itu kita tahunya di akhir. Jadi di tengah tuh alhamdulillah kalau begitu. Ternyata untung kemarin itu tuh kita terima. Kalau enggak ya sayang sekali waktu itu. Saya kebetulan kan jadi sebenarnya pengen punya usaha kuliner itu udah agak lama. Kemudian kita ngobrol-ngobrol sama istri dan itu belum terwujud. Kemudian kita dipertemukan dengan temen yang kemudian kita menjalin kerjasama dengan ownernya Bebek Sanje di Jogja. Kita mendirikan di wilayah Solo yang kebetulan sekarang ada di UNS, kemudian di Palur dan di Karanganyar. Jadi ini di sini nih kita bekerja sama, bersirkah lah, artinya bersekutu bareng-bareng seragama. Jadi ya menurut saya itulah yang sebenarnya apa ya, trik saya untuk menjauhi riba waktu itu, karena perlu modal besar dan kita juga kalau sendiri juga masih ada keraguan dan takut risikonya. Kemudian kita bareng-bareng di situ kita bekerjasama. Itu di UNS, timur UNS, itu arah rumah sakit jiwa. Kemudian di Palur, baratnya Induk Grosir. Kemudian di Karanganyar itu sebelah baratnya Bakso Cendana. Oke. Ya, insya Allah kita mau lagi buka di beberapa tempat. Jadi gini, pangsa pasar kita itu kan, karena lingkup kita itu juga cuma di daerah, di kota kecamatan, kemudian pangsa pasar kita ya sebanyak itulah. Kita nggak bisa, taruhlah kita mau menaikkan pendapatan, kita harus berpikir bagaimana kalau kita memperluas usaha, bukan hanya satu sisi, karena dengan satu sisi kita kayaknya kan mentok. Kalau kita kejar terus, misalnya taruhlah kita dibikin buka 24 jam aja, capeknya mungkin sudah luar biasa, kemudian pendapatan kita kenaikan mungkin iya, tetapi kan tidak terlalu betul. Jadi kita mencoba di usaha yang lain. Jadi kalau jenengan ini apa matur riba, saya itu Mas, jadi saya itu dari 2007 atau 2008 ya, 2008. Saya itu awal mula pinjam bank, kenal bank itu 2008. Waktu itu diperkenalkan, ini loh nek kurang, waktu itu kebetulan kita bayar toko itu, kita uangnya kurang lah, kita mau gimana, terus akhirnya kita wis cari gampangnya, wis ora sang repoti sopo-sopo, melayuni nang bank. Waktu itu seperti itu. Dari perjalanan itu akhirnya kita ada Mas, jadi pinjam itu enek ketagihannya. Jadi ketika lunas itu, kita belum lunas itu datang ke sana baru sudah dipanggil lagi, kok lagi gini-gini, nanti mbok pengen iki waktu itu, pengen kan nambah mobilnya apa gimana gitu, dirayu kita. Terus akhirnya ya kita masih tetap ya tergoda juga Mas. Jadi bagaimana orang itu kadang kan dirayu dengan yang hal yang tampak duniawi itu, kita mudah tergoda. Jadi waktu itu memang akhirnya kita naikkan. Jadi awalnya dari kecil 20, kemudian 60, kemudian berapa ya waktu itu 200, yang tertinggi bahkan di angka 500-an. Jadi waktu itu sampai seperti itu. Ya dulu itu ngitungnya karena berpikir wah dengan ini profitnya sekian, bunga banknya sekian waktu itu. Dan itu tidak ngitungnya, wah ini tetap badi, akhirnya kita ambil. Tetapi waktu itu kita memang belum tahu ini bank, pikir saya bank riba itu dulu cuma dipinjem, ya ternyata semua yang
karena uang digesek dengan uang menghasilkan uang itu riba, akhirnya kita pelan-pelan meninggalkan Mas. Kebetulan saya itu dulu itu mendampingi temen, terus karena ada permasalahan legalitas, dia itu dipermasalahkan di pengadilan, kemudian sidangnya itu kan rame-rame berbarengan dengan kasus yang lain, dan itu ada orang di situ tuh ngasih saya itu ini kok ini nek tulisannya MTR apa sih gitu waktu itu. Terus sebelum itu setelah itu juga di kajian Ahad pagi itu didengungkan juga, setelah itu bagaimana kita kalau bisa, kalau masih yang punya tanggungan ya diselesaikan, setelah selesai jangan membuat akad baru, dan itu alhamdulillah kita bisa menyelesaikan itu. Jadi sebelum kita usaha tetap jalan Mas, godaannya berat Mas waktu itu. Jadi kita ternyata ketika dengan yang saya alami ya Mas ya, dengan riba ini memang Mas, jadi walaupun usaha itu jalan, memang profit semuanya, profit alhamdulillah. Walaupun pas Covid itu yang Jakarta itu sempat makan modal waktu itu. Saya tanya gimana ini makan modal sekian Mas, karena pengeluaran sebulan waktu itu untuk gaji pegawai dan semuanya itu pengeluaran saya hitung itu 20-an waktu itu. Sementara pendapatan pas Covid itu turun, ya udah sampai akhirnya di bulan Agustus itu saya bilang, "Dek, iki utangi golek ke ditutup. Awake dhewe kayak iki terlalu banyak bersinggungan ini aku." Akhirnya dengan itu alhamdulillah 2020 akhir itu Jakarta mulai bangkit, kita juga di sana jadi permintaan itu dari berbagai macam sehingga itu bisa bangkit lagi. Alhamdulillah clear Mas, 2022 sebenarnya sudah semuanya, tapi terus yang itu yang satu karena ada 2 bank waktu itu Mas. Jadi kita waktu itu dengan bangganya kita itu terima itu jadi gini Mas, orang bank itu bilang, "Pak, jenengan bilang saat ini iya kita tanda tangan besok uangnya bisa diambil." Waktu itu enak banget kita dikasih kepercayaan. Ternyata setelah tahu itu tidak baik. Jadi itu yang saya jadi kenapa tidak dari dulu kita tahu waktu itu gitu. Dengan beragama ini kita jadi berhati-hati Mas, bagaimana kita cari modalnya, apa usaha yang kita jalankan nanti itu halal atau tidaknya, kita itu berpengaruh ke sana dari agama itu, sehingga kita melangkah itu semakin pilihan-pilihan usaha itu semakin terarah. Kalau kuliner insya Allah masih bagus. Kalau counter sekarang ini alhamdulillah sekarang masih bagus. Kalau untuk ke depan, kalau tidak ada perubahan, karena kan itu berkaitan dengan teknologi. Kalau teknologinya nanti berkembang, kita mau istilahnya itu adaptasi dengan teknologi yang baru, insya Allah juga masih tetap jalan. Terbukti dulu orang beli pulsa adanya pulsa aja, sekarang paket internet sekarang tergusur dengan ada beberapa marketplace yang menjual paket internet, dan inilah kita menjual ada e-wallet. Nah itu kan juga bagian dari penjualan kita yang itu tetap masih mendatangkan keuntungan, saya pikir itu. Kebetulan teman-teman ini juga yang bekerja sama ini semuanya tanpa, jadi kita alhamdulillahnya, dan teman-teman ini lebih dulu cerita sama saya malah, "Alhamdulillah Mas, aku aku ya pengen tadi." Kemudian yang satu itu kan ada Ustaz Abdus Syakur, itu dia alumni pondok, jadi dia paham ini, aku Mas upomo bisa kondisi seperti ini kita berat, memang betul. Dan kemarin itu ini terus kebetulan dengan adanya kita menghindari itu, kita tuh lebih rileks Mas, dalam hal taruhlah kita itu mau berinfak, bersedekah itu lebih ringan karena kita nggak punya tanggungan bank, sehingga dulu itu kalau mikir ini ya alhamdulillah ya, walaupun di saya itu memang alhamdulillah Gusti Allah itu maringi kemudian saya itu ketika jatahnya bayar ya kita alhamdulillah ya Allah itu mempersiapkan, tetapi di satu sisi keberkahannya berbeda. Jadi itu kemudian setelah itu baru tadi kita, karena kita tidak punya pinjaman jadi enak, kita mau ini ringan, kita mau infak ringan, mau menyantuni anak yatim kita juga ringan gitu. Betul, dan itu lebih ringan, apapun itu lebih ringan. Taruhlah ya kita itu
belum lama ini kita itu ada panggilan, oh ini ada saudara kita yang saya lihat memerlukan itu. Kita kebetulan kalau dengan yang tim itu ya sudah, Mas ini ada yang sayup monggo gitu, ada kasnya ini dipakai. Jadi teman-teman ini juga concern juga, alhamdulillahnya untuk hal seperti itu ringan juga. Kemudian saya sendiri juga karena ada gemblengan juga di majelis itu, kita sering didengungkan untuk menjauhi riba, kemudian kita stop kalau sudah ini lunas, jangan membuat akad lagi, dan itu benar-benar ini saya camkan dalam diri saya nggak mau. Istri nama Sunarti, ibu rumah tangga. Alhamdulillah sekarang ini ikut memulai mengageni susu Etawa yang baru berjalan beberapa saat, karena juga kepengen kalau berinfak itu bisa andil lebih. Kemarin tuh mencoba untuk itu, ya kita persilahkan, monggo lah nek mau ini ya silahkan, ini ada sedikit rezeki kita monggo silahkan dikembangkan, saya begitu. Kemudian anak ini nomor 1 namanya Mirat Sepsi Nur Muslimah, saat ini sedang semester 5 di Jakarta di UI. Kemudian nomor 2 Mehrunisa Ailani, sekarang masih SD kelas 2. Keluarga adalah benteng terakhir kita kalau menghadapi masalah di sekitar kita bisa menyampaikannya di situ, kemudian kita bisa saling memberi masukan sehingga apa yang akan kita menjadi langkah kita ke depan itu semakin terarah gitu. Awalnya dulu itu ya saya itu bapak sudah nggak ada, terus usia juga udah lebih waktu itu. Ya kayak kurang percaya diri lah istilahnya gitu. Kok kayak piye, dan kebetulan seiring bertambahnya waktu itu semakin takut. Kemudian terus Ustaz Sudardi itu waktu di kajian di rintisan di masjid itu pernah wis umur wis endang wae to Mas, engko nek saya suwe saya wedi, tapi memang waktu itu kita masih takut. Jadi ada masukan itu kita, lah kondisiku seperti ini, waktu itu seperti itu. Terus ketika ini jadi ada ketakutan itu, kita jadi waktu itu keinginan sudah ada tahun 25 itu sebenarnya sudah saatnya kita, tetapi kan kita usaha belum ada, terus belum ada yang baku tetap gitu loh, kita takut. Terus setelah itu usia 28 pengen 28 juga belum, akhirnya 30 juga belum. Tapi di usia 30 alhamdulillahnya kita untuk fotonya sudah jalan. Jadi enggak, waktu itu sedikit-sedikit sudah ada tabungan. Nah, kebetulan di 2001 akhir waktu itu saya teringat bulan November Mas Yanto itu deketin saya. Kowe tak anu ini piye gitu loh. Sopo Mas anu? Nek kowe iya tak anu gitu. Waktu itu oh ya wis anu Mas, tapi aku ora engko nek kowe iya, kowe sekarang ngomong iya apa ora gitu. Waktu itu. Terus akhirnya bismillah saya bilang iya gitu. Kemudian istri saya kan waktu di Jakarta pulang sakit waktu itu kan, sakit di rumah. Terus bapaknya itu pesen HP waktu itu. HP waktu itu kan kita belum punya counter juga, pesen HP, antena waktu itu sinyal kan masih susah. Terus Mas Yanto itu setelah itu kan kita biasa aja karena kita cuma ke situ itu sesuai kebutuhan. Beliau bapaknya istri almarhum itu dulu pesen HP sama antena, kita antar ke situ selesai. Terus enggak tahunya ya dari situ jadi ternyata kita diperkenalkan dengan saudara itu dengan orangnya. Alhamdulillah saudara di situ. Saya ngaji di Majelis Karangpandan 1, ngaji di hari Senin yang diambil oleh Ustadz Sukidi dari Tasikmadu. Kebetulan itu juga waktu itu karom pas kemarin rombongan ibadah, jadi nggih alhamdulillah nggih.
Saya full itu 2000, anak saya masuk SMA MTA itu saya itu ikut binaannya, terus akhirnya langsung ke cabang gitu. Saya wis nopo-nopo purun Mas, jadi sapu jagat Mas, siap pokoknya. Sangat penting Mas, karena amalan agama itu kita tanpa dengan berjamaah kita itu tidak bisa melaksanakan dengan semaksimal, karena dengan berjamaah itu justru kita itu bisa maksimal. Taruhlah ini ada pos-posnya, misalnya kita itu pengen bersedekah, oh ini ada, kita kayak semacam dikasih arahan, oh ini loh ada panggilan untuk berinfak, untuk bersedekah gitu. Sehingga dengan ngaji itu kita jadi sasarannya, kita mau dikemanakan, kita mau membelanjakan sebagian harta kita untuk urusan itu, untuk urusan akhirat itu terarah gitu. Jangan takut untuk memulai, jangan takut untuk memulai sebuah usaha. Pasti itu ada kendala, pasti ada. Tetapi kalau kita tidak mau memulai, kita tidak tahu kendalanya apa. Tapi kalau kita sudah memulai, kita kendalanya seperti ini, nanti ya istilahnya sambil jalan kendala-kendala itu akan ketemulah intinya jalan keluarnya. Kemudian juga jangan memulai usaha itu dari riba itu. Saya lebih baik kalau misalnya ini apa yang ada dalam diri kita itu kita maksimalkan dulu, setelah ada jalan, dan nanti misalnya usahanya itu udah jalan ya kita berkongsi atau bersekutu, atau tadi saya katakan di depan itu adalah kita bersirkah dengan teman-teman yang mungkin siap, kita kumpulkan dananya, kita majukan usaha kita, dan tentu dengan manajemen dan laporan keuangan yang apa ya istilahnya itu akuntabel lah, misalnya bisa dilihat setiap hari oleh investor, tentunya seperti itu. Demikian pemirsa apa yang dapat saya sampaikan, semoga bisa menginspirasi saudara-saudara semua. Saya Joko Swolo, pemilik dari outlet counter HP Top Seluler Karangpandan. Untuk program Asa MTA TV, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.